Polisi kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. 2 tersangka berinisial AA dan FID berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Polisi menyebut penangkapan pelaku pada tanggal 26 dan 28 November lalu. Selain menangkap 2 orang pelaku, penyidik juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai total 1,4 miliar rupiah. Ada juga barang sitaan berupa 2 unit handphone dan 9 buah buku tabungan. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 tersangka, diantaranya 10 orang pegawai Komdigi, serta 16 orang masyarakat sipil dan masih memburu 4 orang pelaku lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Polda Metro Jaya juga menyita 26 mobil dan 3 unit sepeda motor kasus mafia akses judi online Kementerian Komdigi. Nilai total kendaraan mencapai 22 miliar rupiah. Selain 24 orang sebagai tersangka, ada 4 orang masuk daftar pencarian orang. Dalam kasus ini, polisi masih mengejar 4 tersangka lain yang masih buron. Mereka berinisial J, JH, F, dan C yang kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Jagat Raya dihebohkan dengan aksi seorang remaja berumur 14 tahun di kawasan Lebak Bulus, Jakarta yang menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Ayah dan nenek meninggal dunia, sang ibu masih dirawat di rumah sakit. Belum diketahui pasti apa motif remaja 14 tahun di Jakarta Selatan tega membunuh keluarganya sendiri, yaitu ayah dan neneknya. Sementara kondisi sang ibu yang selamat mulai membaik usai mendapatkan penanganan. Menanggapi kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan telah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk membahas perkembangan kasus remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Arif Fatul menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang saat ini tengah terjadi. Arif Fatul menyebut pihaknya akan mendampingi A selama proses hukum. Pihak kepolisian akan melibatkan psikolog anak dan apsifor untuk memudahkan penyelidikan. Lebih jauh, pihak kepolisian akan mendalami motif dengan psikiater. Gara-gara mengikuti peta digital, sebuah truk kontainer bermuatan air kemasan tersangkut di jembatan rel kereta saat melintasi Jalan Raya Empang, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi. Truk bahkan sempat menghantam rangka portal hingga roboh. Akibatnya, satu pengendara motor harus dibawa ke rumah sakit usai tertimpa batang portal yang roboh. Sebelumnya, truk muatan air minum dalam kemasan itu melaju dari arah Jalan Juanda menuju Empang. Naas saat melintasi lokasi muatan truk yang tersangkut jembatan rel, lantaran ketinggiannya lebih dari 3 meter. Petugas gabungan yang mengamankan lokasi menerjunkan 2 unit alat berat untuk menggeser badan peti kemas yang merosot. Kepada petugas, pengemudi truk mengaku tidak mengetahui rambu jalan lantaran mengikuti arahan peta digital Google Maps. Pemberontakan di Suriah kembali menyerang kota Aleppo. Sebelumnya, pada tahun 2020, pemberontak Suriah telah menewaskan puluhan tentara Suriah. Kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Syam telah dianggap sebagai teroris oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Turki. Militer Suriah menambahkan bala bantuan pada hari Minggu waktu setempat untuk memukul mundur pemberontak dari pedesaan Hama Utara setelah pemberontak merebut Aleppo dan lokasi strategis di sekitarnya dalam serangan yang mendadak. Korban berjatuhan tak hanya di pihak militer Suriah. Adanya warga sipil yang juga terkena imbas serangan pemberontak tersebut. Beberapa tim medis berupaya untuk mengevakuasi beberapa korban sipil untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pertempuran Aleppo pertama kali terjadi pada tahun 2016 sebagai titik balik dalam perang antara pasukan pemerintah Suriah dan pemberontak akibat protes terhadap pemerintah Assad yang berubah menjadi perang habis-habisan hingga kini. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menaikkan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP 2025 menjadi 6,5%. Nah, bagaimana prosedur dan juga respon masyarakat kami hadirkan dalam edisi kali ini. Dan pemirsa, kami juga menyoroti apa yang bisa dilakukan para pemimpin atau pimpinan KPK yang baru dalam 5 tahun ke depan di tengah genderang perang dari pemerintahan Prabowo terhadap korupsi. Selengkapnya dalam Metro Siang bersama saya Anggia Sibuan. Dan saya Maria Lizia Hasni, kita ikuti informasi selengkapnya. Dan informasi pertama pemirsa, di Metro Siang kebakaran hebat melanda area bekas pasar Pojok Pramuka, Salemba, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Dalam kebakaran ini 50 bangunan kios ludes terbakar dan 1 orang meninggal dunia. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Usai jeda kami soroti kasus yang terjadi di Lebak Bulus. Pemirsa, bagaimana polisi terus mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja
terhadap ayah, ibu, dan neneknya. Sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, inilah berantas berita seputar kriminalitas yang akan mengupas peristiwa-peristiwa kriminal di sekitar kita. Informasi pertama pemirsa, pihak kepolisian hingga kini masih terus melakukan pendalaman kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anak berusia 14 tahun itu tega menusuk ayah dan neneknya hingga tewas, sementara ibunya yang selamat terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan telah memanggil beberapa orang saksi untuk menggali informasi terkait kasus pembunuhan tersebut. Tapi sudah tidak dipakai. Pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Malang, Jawa Timur aktif membagikan ilmu mengenai teknologi komputer melalui media sosial. Selengkapnya dalam informasi-informasi yang menjadi sorotan di Kilas Siang selepas jeda berikut. Kemudian saya gambar utara layar ini ada isolator. Ini ada menyebutnya teknologi. didukung oleh Kembali di Metro Siang, kali ini kami ajak Anda masuk di segmen Kilas Siang. Di kilas pertama, pemirsa, petugas TNI Polri bersama BPBD Asahan membantu warga untuk datang ke TPS yang kondisinya banjir karena masih dilanda atau juga di daerah desa C Piasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja Asahan. Ini kondisinya pemirsa, di desa C Piasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja, hujan yang terus melanda kawasan ini membuat pilkada terpaksa diulang di dua tempat pemungutan suara, di TPS 02 dan TPS 06. Air yang masih tinggi membuat petugas menggunakan perahu karet untuk mengantar warga ke TPS. Pakaian yang basah karena hujan dan rendaman air tidak menyurutkan pemilih dan petugas juga untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Metro Siang. Saya Anggi Hasibuan. Dan saya Maria Lizia Hasni. Kita jumpa lagi besok pemirsa di waktu yang sama. Selamat siang dan sampai jumpa. Metro TV.